Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu tidak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita berjumpa kembali di udara dalam rangka kita sharing, sama-sama kita mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang ada kaitannya dengan kesehatan yang akan kita kupas secara Islami insyaallah. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat salam kita sanjungkan kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat kita harapkan syafaatnya. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini kita ambil karena tadi di pembukaan kita bahas bahwa apakah masih berlaku gitu tema itu gitu. Maka jawabannya adalah di zaman yang semodern dan secanggih sekarang ini, maka hal-hal yang berbau mistik, hal-hal yang berbau ada hubungan dengan gangguan dari makhluk halus itu adalah masih ada di tengah masyarakat kita. Hal itu bisa kita buktikan dengan kasus-kasus yang pernah kami tangani, kemudian realita atau kenyataan yang ada di masyarakat kita bahwa ada hal-hal yang sifatnya tidak logis yang kemudian tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, dan itu biasanya ada hubungannya dengan hal yang bersifat mistik. Sebelumnya maka kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahami wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, dijadikan indah dalam pandangan manusia kata Allah minan nisa, dari perempuan. Ini bagi laki-laki tentu saja ayat ini. Artinya ketertarikan laki-laki dengan seorang perempuan itulah hal yang normal, dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan kepada manusia, dan itu adalah sebuah hal yang pada hukum asalnya itu adalah halal, tetapi kemudian bisa menjadi haram dan lain sebagainya karena sebab-sebab tertentu. Artinya para pendengar sekalian, bahwa mencintai lawan jenis itu adalah pada dasarnya adalah halal, dan itu memang Allah sudah menciptakan untuk kita. Kemudian bisa dilihat juga di ayat yang lain bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi kata Allah, dan dari tanda-tanda kebesaran kami, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, yaitu kami menciptakan min anfusikum dari diri kamu sendiri, azwajan, yaitu jodoh atau suami atau istri. Artinya apa? Bahwa dari dua ayat yang kita sampaikan di awal ini, bahwa menjadi sebuah maklum, menjadi sebuah hal yang sangat wajar karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketertarikan baik laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya perempuan kepada laki-laki, dan kemudian bisa menjadikan jodoh suami atau istri, itu adalah hal yang sangat wajar, dan pada dasarnya itu adalah sebuah hal yang halal adanya. Tapi kemudian ada beberapa hal yang membuat tidak menjadi halal. Contohnya adalah ketika seseorang memaksakan diri atas kehendaknya yang mungkin di satu sisi, di satu pihak tidak menyukai hal tersebut. Karena kalau kita tahu bahwa kalau kita bertepuk itu harus dengan dua tangan gitu kan. Nah, sementara kalau tangannya cuma satu dan satu tidak menyambut tangan yang lain, maka tepuk tangan itu tidak akan ada begitu. Dan itu adalah sebuah contoh bahwa menyukai seseorang ketika tidak terbalas maka tidak akan terjadi hal disebut dengan misalnya perjodohan dan lain sebagainya. Nah, realitanya di tengah-tengah masyarakat kita, seseorang yang mengalami jatuh cinta kepada seseorang, baik laki-laki kepada perempuan
atau sebaliknya perempuan kepada laki-laki. Ternyata ada yang kemudian ketika tidak terbalas, maka akan menjadi sakit hati, kadang-kadang timbul kecewa, kadang-kadang juga timbul marah, dan banyak hal-hal yang kemudian menyebabkan seseorang gelap mata. Bahkan mohon maaf, ada yang sampai kita melihat di berita-berita tertentu ya kan, sampai dengan melakukan hal-hal yang sifatnya tragis dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas tentang orang yang memaksakan diri cinta kepada seseorang tidak terlaksana, tapi kemudian dia mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap sebagai orang pintar, yang pada dasarnya orang tersebut sebenarnya tidak memohon kepada Allah, tapi melakukan hal-hal yang sifatnya kategori sihir, sehingga membuat seseorang yang tadinya tidak cinta, yang tadinya tidak rindu, kemudian menjadi sangat cinta dan sangat rindu, ya disebabkan oleh perbuatan sihir seseorang. Nah, pada kali ini kita akan membahas seperti apa ciri-ciri orang yang terkena gangguan dari sihir pelet ya, kalau kita bisa sebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya ini adalah pelet. Kalau dalam bahasa agama ini disebut dengan sihir mahabbah, ya kan. Jadi ketika seseorang mungkin merasa cintanya tidak dibalas begitu oleh seseorang, maka dia kemudian melakukan sihir. Nah, ada beberapa ciri atau tanda bahwa seseorang ini terkena sihir mahabbah ataupun pelet dari seseorang. Nah, tanda-tanda ini tentu saja perlu dipelajari bagi kita, misalnya yang punya anak gadis, orang tua nih, siapa nih yang jadi orang tua di antara pendengar ini, barangkali harus mulai mengetahui ya ciri-ciri, jangan-jangan anak saya bisa terkena sihir mahabbah gitu ya, pelet ya, sehingga menyebabkan anaknya misalnya tidak realistis lagi dalam menilai seseorang. Maka ini perlu dipelajari oleh para orang tua supaya anaknya tidak terjerumus kemudian kepada hal-hal yang terkena sihir tersebut. Atau mungkin mohon maaf, orang yang sudah berumah tangga juga bisa, Bang Adam. Iya. Gitu. Orang yang sudah berumah tangga, suami dengan istri atau istri terhadap suami, juga harus perlu mengetahui bahwa jangan-jangan suaminya guna-guna oleh seseorang, ataupun dia dipelet oleh seseorang sehingga dia jatuh cinta atau mencintai orang lain tanpa suatu hal yang dibolehkan, atau mungkin maksudnya tidak wajar kan. Seharusnya tidak mungkin dia mencintai seseorang itu gitu kan, karena dia sudah berstatus sebagai seorang suami misalnya. Nah, atau sebaliknya seorang istri yang tiba-tiba terjadi sangat menyukai seseorang selain suaminya gitu, maka pengetahuan ini barangkali perlu untuk diketahui oleh kita bersama. Nah, pengetahuan ini ditujukan supaya bagaimana caranya ketika seseorang ini mengalami ciri-ciri yang kita sebutkan nanti, maka dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas bagaimana solusinya. Nah, sekarang kita akan menyebutkan ciri-ciri seseorang yang cintanya ditolak, kemudian dia pergi ke tanda kutip paranormal atau orang pintar ya dalam tanda petik, kemudian sihir tersebut mengenai seseorang. Maka apa yang dialami oleh seseorang tersebut yang sudah disihir dengan sihir pelet ini? Maka yang pertama adalah ciri secara umum. Ciri secara umum bahwa seseorang terkena sihir mahabbah atau pelet ini adalah sama dengan ciri yang lain, Bang Adam. Jadi artinya ciri-ciri yang lain yang sering kita bahas, misalnya susah tidur tanpa sebab gitu, kemudian merasakan sakit yang tidak terdeteksi oleh medis dan diobati secara medis juga tidak ada perubahan, kemudian sering mimpi buruk dan lain sebagainya. Adalah ciri-ciri yang umum bahwa seseorang kemungkinan dia terkena sihir mahabbah atau pelet, sihir pelet ini. Yang pertama, ciri khusus yang saya sebutkan tadi di awal adalah ciri umum. Kemudian yang akan kita bahas lagi adalah ciri khusus. Ciri khusus yang pertama,
seseorang yang terkena sihir mahabbah ini adalah rasa panas yang teramat sangat di dada. Jadi di bagian dada sering mengalami panas yang cukup luar biasa, yang itu tidak disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit medis semacam mungkin asam lambung dan lain sebagainya, ya kan. Tetapi ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa itu penyakit medis itu tidak ada. Contohnya dia tidak pernah punya riwayat asam lambung yang lumayan tinggi misalnya, atau penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan sesak napasnya atau panas yang ada di dadanya. Maka inilah ciri yang pertama, orang mungkin dia terkena sihir mahabbah ini adalah rasa panas yang teramat sangat di dada. Kemudian yang ciri yang paling sangat menonjol adalah rasa cinta yang sangat berlebihan kepada seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau yang terkena ini adalah perempuan, maka biasanya dia akan teringat kepada seseorang yang mungkin selama ini dia tidak pernah terpikirkan, atau mungkin selama ini dia tidak sehebat itu rasa cintanya gitu kan, rindunya, tapi ini sangat luar biasa dan dia membenci orang lain selain dia gitu. Nah, ini biasanya ciri-ciri seperti ini berbalik 180 derajat kata orang. Jadi ya, apabila terjadi hal seperti ini, berkemungkinan dia terkena sihir mahabbah. Selanjutnya juga ketika itu terjadi pada laki-laki, maka itu pun berlaku hal yang sama, yaitu sangat merindukan, sangat mengingat, sangat mencintai orang yang menyihir tersebut, tanpa sebuah pertimbangan yang sangat logis gitu, dan bahkan sangat apa ya, dinasihati sangat sulit kan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri yang sangat menonjol bahwa berkemungkinan, sekali lagi itulah berkemungkinan, kita tidak bisa memastikan dan tidak boleh memastikan, karena ini adalah ciri-ciri yang sering kita temui dalam proses ruqyah yang diceritakan kepada kami, bahwa orang yang terkena sihir mahabbah itu akan mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Itulah ciri khusus yang kedua. Kemudian ciri khusus yang ketiga, orang yang terkena sihir mahabbah atau sihir pelet ini, selanjutnya dia akan mengalami rasa panas dari dalam perut, biasanya setiap setelah asar atau menjelang maghrib hingga pagi hari. Jadi menjelang malam gitu Bang Adam, yang seseorang ini mengalami itu. Nah, rasa panas dari perut biasanya ini ditimbulkan oleh sihir mahabbah yang menggunakan media, mohon maaf, makanan atau minuman yang diberikan oleh seseorang. Yeah. Nah, gitu. Jadi misalnya, ayo kita makan yuk gitu kan, misalnya gitu. Nah, ternyata di makanan itu sudah diberikan sesuatu begitu, dan ini mungkin kalau ada yang senyum-senyum mungkin pernah merasakan nih, mungkin melakukan itu, berhasil atau tidak gitu kan. Jadi hal-hal ini adalah hal yang masih ada. Kita tidak perlu takut dengan hal seperti ini, tetapi kita harus bersikap sebagai seorang muslim yang baik. Kita juga harus minta perlindungan kepada Allah. Kita baca Quran aja, baca ta'awuz kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi ketika kita memakan sesuatu yang dari seseorang yang mungkin kita anggap kita belum kenal dengan baik, atau bahkan kita menghindari untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang melakukan sihir ini. Misalnya seorang yang bukan suami istri, kemudian makan berdua gitu kan, dengan mohon maaf dengan pacarnya misalnya makan berdua gitu dan sebagainya. Ini adalah hal pacaran misalnya. Maka ini adalah pintu-pintu yang kemudian membuat setan sangat suka, dan salah satunya akan memudahkan apabila salah satu di antara mereka adalah melakukan sihir mahabbah atau menggunakan ilmu pelet untuk menaklukkan pasangannya ya, calon pasangannya ini gitu. Nah, sekali lagi, rasa panas dari dalam perut kan biasanya ini dirasakan setelah sholat asar sampai dengan
pagi hari gitu. Jadi ini biasanya sumber dari, kalau mengalami ini, maka sumber dari sihir ini biasanya adalah sihir mahabbah ini berasal dari makanan atau minuman yang diberikan oleh seseorang dan termakan oleh orang yang terkena sihir tersebut. Nah gitu Bang Adam, ada 3 ciri yang sudah kita sebutkan nih. Iya, ada 3 ciri Pak Ustadz ya. Ya. Oke nih buat sahabat Bayung Radio, tadi ada 3 ciri. Nampaknya langsung lanjut aja nih Pak Ustadz. Iya, siap. oke deh. Oke, baik pendengar sekalian. Ini 3 nih sudah kita sebutin nih. Nah, mudah-mudahan ini jadi edukasi ya untuk kita. Coba kita lihat dari kita gitu. Apakah ada mengalami hal seperti itu? Ya, tapi jangan langsung menganggap wah saya kena ini ya. Tidak seperti itu. Tetapi ini adalah ciri-ciri yang sering dialami oleh seseorang yang terkena Iya, sihir. memang agak-agak aneh Pak ya ciri-cirinya. Betul. Dan selain itu ada ciri yang lain. Nah, ini juga ketika ciri ini ada, saya tidak mengatakan ini pasti terkena, tidak. Jangan-jangan ini kena asam lambung kan gitu. Iya. Penyakit Ya. medis tadi ya. Nanti dibuktikan lagi dengan ruqyah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya rasa panas ketika sedang buang air kecil tanpa ada sebab-sebab medis sedikit pun gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri berikutnya Bang Adam. Jadi biasanya ini sudah menyerang di bagian kandung kemihnya ya kan, mungkin jin itu menguasai dan sebagainya di sekitar itu. Dan kita tahu bahwa jin itu mereka sangat menyukai tempat-tempat yang dalam tanda kutip kotoran ya dalam diri seseorang. Misalnya seorang perempuan, seorang muslimah, dia memiliki satu siklus menstruasi, datang bulan-bulanan ini. Biasanya orang yang terkena menstruasi ini akan lebih kalau orang bilang bahasanya, kalau bahasanya sensitif. Iya, sensitif begitu. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan secara medis kenapa seseorang yang menstruasi itu mudah sensitif gitu. Tetapi kemudian kalau kita hubungkan dengan bahwa jin itu akan mudah mengganggu seorang yang sedang dalam tanda kutip kotor atau tidak sedang suci ya, tidak sedang sholat, tidak sedang berwuduk dan sebagainya, maka sebenarnya bisa kita katakan bahwa seorang yang menstruasi ini lebih mudah diganggu oleh makhluk halus. Dan ini adalah salah satu ciri bahwa mereka ini, makhluk halus ini sangat menyukai tempat-tempat yang dalam tanda kutip tidak suci atau kotor. Salah satunya adalah di sini di kandung kemihnya gitu, mungkin berhubungan dengan kencing orang yang terkena sihir mahabbah ini. Kemudian ciri-ciri yang lain, sering mual secara terus-menerus ya, terutama di saat bangun dari tidur. Nah, ini adalah ciri-ciri yang lain. Jadi artinya ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang tidak berhubungan sama sekali dengan hal medis sekali lagi. Jadi artinya di situ hal medis ini tidak ada gitu. Jadi dibuktikan dengan cek, kemudian diobati dengan hal-hal yang sifatnya obat, dan sebagainya, ternyata tidak ada kesembuhan atau tidak ada perubahan. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi sudah saya sebutkan rasa cinta yang sangat menggebu ya terhadap seseorang atau terhadap seseorang yang mungkin sebelumnya tidak, atau mungkin bahkan pasangan hidupnya sendiri Bang Adam. Jadi pasangan hidup, kenapa seorang pasangan hidup bisa menyihir mahabbah ya terhadap pasangan suami istrinya gitu. Nah, ini juga hal yang menurut saya agak unik begitu, tapi ini benar-benar terjadi gitu. Jadi seseorang suami atau istri yang sering cekcok, atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya tidak disukai oleh masing-masing. Misalnya seorang istri ini dia sering mohon maaf dalam tanda petik agak banyak ngomongnya gitu. Apa nih, cerewet deh. Cerewet. Ini umpama saja, tapi ini pernah terjadi dalam kasus yang pernah saya hadapi. Ada sifat yang tidak disukai oleh seorang istri di hadapan suaminya gitu. Kemudian suaminya ingin bahwa si istri ini menjadi menurut atau tunduk terhadap dia gitu Bang Adam. Gitu. Jadi bagaimana cara menundukkan si istri ini supaya dia tunduk kepada dirinya, betul-betul tunduk 100% kepada dirinya gitu. Nah, maka ini juga pernah terjadi. Kemudian si laki-laki ini, si suami ini datanglah kepada seseorang.
"Oh, Mbah kami begini, gimana nih istri saya supaya bisa dikendalikan oleh saya?" Maka kemudian dilakukan hal-hal yang bersifat sihir, ya, hal-hal yang bersifat sihir yang itu kemudian melakukan hal yang dilarang dalam Islam. Nah, kemudian si istri ini tiba-tiba sangat penurut terhadap suaminya, dan ini adalah ciri-ciri yang saya sebutkan ini, penurut yang tidak wajar, yang sangat menurut dengan apapun gitu. Nah, maka ini pun terjadi. Jadi jangan kita tidak bisa mengatakan bahwa sihir mahabbah ini hanya terjadi pada orang yang sedang berpacaran saja, tetapi ternyata ini juga terjadi sebaliknya kepada orang yang dalam bingkai rumah tangga gitu. Atau bahkan mohon maaf, seorang perempuan kalau kita lihat di film-film gitu. Nah, ini saya cerita di film nih, bukan di kenyataan, saya belum pernah ketemunya. Seorang yang perempuan dapat suami yang kaya begitu kan. Nah, bagaimana bisa menguasai hartanya dengan cara bagaimana menundukkan si suami ini agar menurut apapun yang dia inginkan. Nah, ini terjadi di film, di sinetron nih. Iya, paling sering itu. Paling sering tayang biasanya. Dan biasanya banyak penontonnya. Iya. Nah, ini juga terjadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, yang diceritakan di sinetron itu mungkin memang itu sangat dibuat dramatis begitu. Jadi dramatis sekali dibuatnya gitu. Kalau tidak dibuat dramatis, ya siapa yang menonton itu? Iya. Tapi sebenarnya itu sebuah ibroh atau pertanda ataupun sebuah pelajaran, ya, ibroh, pelajaran bagi diri kita bahwa hal-hal tersebut adalah masih ada dan berlaku di tengah masyarakat kita, dan kita harus waspada, kita harus meyakini bahwa jangan melakukan hal tersebut, karena hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang selanjutnya, rasa cinta yang sangat menggebu di luar kewajaran terhadap seorang atau pasangan hidupnya. Nah, gimana lanjut Bang Adam? Oke, lanjut nih. Ya, baik. Selanjutnya adalah rasa rindu yang sangat gitu. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini saya garis bawahi kembali, rasa rindu yang sangat terhadap seseorang yang berkemungkinan dia telah mengirimkan sesuatu kepadanya. Nah, rasa ini adalah rasa yang tadi saya sampaikan bisa berbalik 180 derajat, dari yang tadinya tidak suka gitu kan menjadi sangat merindukan dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya media-media ini menggunakan bagian-bagian badan dari seseorang yang disihir, bisa juga seperti itu gitu. Misal mohon maaf gitu, rambutnya gitu, atau kukunya yang bersangkutan yang diambil ya, biasanya. atau pakaiannya gitu, yang digunakan sebagai media untuk menyihir seseorang yang dia inginkan tersebut. Makanya jangan mudah sembarangan nih. Makanya sangat dalam Islam sebenarnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan dia bukan suami istri itu sangat dibatasi. Sangat dibatasi bukan berarti dikungkung, tapi bagaimana menjaga kedua belah pihak supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dan kalau dalam tradisi agama sebenarnya ada tidak ada pacaran itu bukan berarti kita tidak boleh memilih jodoh, ya kan? Iya. Nah, ada mekanismenya gitu. Nah, mekanisme Islamnya bagaimana? Dengan cara ta'aruf gitu. Ya. Nah, ta'arufnya seperti apa? Nah, nanti ceritanya lebih panjang lagi ini, insyaallah. Kemudian selanjutnya kita masih berbicara ciri-ciri. Kemudian nanti kita akan sesi berikutnya nanti setelah memahami ciri ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana membentengi diri, dan kita juga akan berikan nasihat kepada diri kita, kepada para pendengar sekalian, bagaimana kita menyikapi rasa cinta kepada makhluk ini dan bagaimana kemudian tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya ciri terakhir yang akan saya sebutkan, seseorang yang terkena sihir mahabbah atau pelet ini biasanya kadang-kadang orang terkena sihir ini dia akan sakit, pusing yang berkepanjangan. Nah, ini Bang, ini saya sebutkan di awal tadi sebenarnya masuk dalam ciri-ciri umum ya, tetapi dalam ciri-ciri khusus ternyata ada juga pusing yang berkepanjangan, pusing aja kepala itu, dan bukan penyakit medis. Kemudian sakit kepala terutama di daerah leher belakang, pundak. Nah, di sini leher, pundak ya terasa berat, terasa sakit.
kemudian sakit lambung tanpa ada sebab secara medis dan lain-lain. Artinya yang saya sebutkan ini memang di luar hal-hal yang bersifat medis. Kalau kita mengalami ini, kok ternyata memang kita punya asam lambung, ya udah asam lambung aja gitu. Iya, iya. Ya, artinya tidak usah cari sebab-sebab lain gitu kan. Kita tidak usah perlu suuzon dengan seseorang juga tidak perlu. Nah, itulah ciri-ciri yang saya sebutkan. Mudah-mudahan kalau kita mengenali ciri ini yang dialami oleh, mohon maaf sebagai orang tua, anak kita mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan itu, maka kita perlu bertanya kepada anak kita atau mencari solusi bagaimana supaya anak kita tidak terkena sihir yang cukup berbahaya ini. Jadi kalau seseorang sudah terkena, anak kita misalnya terkena sihir ini, maka alangkah sangat kita kepikiran pasti kan bagaimana nih cara menyembuhkannya dan lain sebagainya. Dan jangan-jangan kemudian mengarah kepada hal-hal yang lain yang kemudian barangkali sampai menjadi jodoh yang terpaksa, ya ada seperti itu ya Bang Adam. Iya, benar. Iya, jadi dia berjodoh tapi ternyata berjodohnya tidak lama karena apa? Disebabkan oleh seseorang yang menggunakan sihir mahabbah ini. Nah, demikian Bang Adam ciri-ciri yang dapat saya sebutkan bahwa kemungkinan seseorang ini terkena sihir rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita tadi membahas tentang ciri-cirinya, kemudian yang selanjutnya seseorang memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan, maka belum pasti dia terkena sihir mahabbah tersebut, tetapi ada kemungkinan bahwa seseorang memang terkena sihir mahabbah. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika seseorang memang terkena sihir tersebut, atau pengen minimal mendeteksi ya dalam diri kita itu ini kira-kira sihir betul atau bukan begitu, maka pendengar sekalian bisa melakukan terapi dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, bisa dicatat. Para pendengar sekalian, sekali lagi bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 102 atau kalau tidak klik saja di YouTube di ayat ruqyah itu. Insya Allah kalau YouTube yang kami belum siap mengudara ya Pak Adam. Iya, insyaallah dalam waktu dekat Pak kita akan akan rilis ya. Iya, kita rilis untuk doa-doa dan ayat ruqyah ya. Ayat di ruqyah ya. Ya, insyaallah akan kita usahakan segera, tetapi kita bisa banyak melihat di channel YouTube misalnya surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, ini surat ini coba dibaca atau didengar dengan kondisi berwudu. Jadi ambil wudu dulu, kemudian duduk seperti kita mau sholat, kemudian dengarkan dengan khusyuk ayat ini. Apabila diperdengarkan berulang-ulang dan terjadi reaksi dalam diri kita seperti panas dingin mendengar ayat ini, atau tiba-tiba mual dan muntah atau pusing sakit kepala, maka ini adalah sebuah ciri atau tanda yang cukup kuat yang menandakan bahwa dalam diri kita memang ada gangguan dari makhluk halus, terlepas dari itu sihir mahabbah atau bukan. Tetapi ketika ciri-cirinya yang di atas yang sebutkan ada, kemudian mendengar surat Al-Baqarah ayat 102 ini kemudian terjadi reaksi, maka berkemungkinan besar ini adalah reaksi yang disebabkan oleh jin yang ada dalam diri seseorang yang dikirimkan melalui sihir mahabbah atau sihir pelet ini. Nah, adapun ayat tersebut coba akan saya bacakan di sini. Saya akan bacakan Al-Baqarah 102 ini. Nanti bisa Bapak Ibu para pendengar sekalian untuk mencari sendiri ya ayat tersebut di dalam Al-Qur'an. Sekali lagi saya sebutkan surat Al-Baqarah ayat 102. Saya akan coba bacakan, silakan Bapak Ibu untuk mendengarkan nanti biar tidak ayat ini supaya familiar ya terdengar dalam diri kita. Kita sering mendengar ayat tersebut. Baik, saya akan coba membacakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Nah, inilah Bapak sekalian surat Al-Baqarah ayat 102. Sebenarnya setiap surat boleh saja, misalnya kita menggunakan ayat kursi atau surat-surat yang lain, silakan. Jadi untuk mendeteksi dalam diri kita kemungkinan ada atau tidak gangguan tersebut adalah dengan mendengarkan ayat-ayat tersebut secara berulang-ulang dalam kondisi berwudu, khusyuk, atau membaca sendiri ayat-ayat tersebut. Jadi ketika mendengar ayat tersebut atau membaca ayat tersebut dengan niat mohon perlindungan dan penjagaan, dan juga dengan niat meminta kesembuhan kepada Allah, kemudian timbul dalam diri kita yang mendengar atau yang membaca ini badannya seperti panas dingin, tiba-tiba sesak napas atau sakit kepala atau tiba-tiba mual kan dan muntah, maka ini adalah sebuah indikasi bahwa ini adalah kemungkinan besarnya adalah ketika ciri-ciri yang saya sebutkan ada, ini adalah ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan dari makhluk halus tersebut. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mendeteksi dalam diri kita. Nah, kita ingin tahu lebih jauh lagi, betulkah kita terkena gangguan dari makhluk halus? Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini adalah sihir pelet atau sihir mahabbah. Nah, setelah kita tahu bahwa dalam diri kita, oh ternyata ada nih Ustaz, rasanya saya tidak enak nih dengar ayat yang Ustaz baca tadi gitu ya. Ternyata gitu. Maka yang harus dilakukan apa? Kita banyak berlindung kepada Allah. Satu, introspeksi diri bahwa kemungkinan dengan kita diuji atau dicoba oleh Allah seperti ini, Allah ingin menyentil kita, gitu. Allah ingin bahasanya meluruskan kita. Bagaimana mungkin sholat kita ada yang masih tertinggal, masih bolong-bolong. Segera laksanakan sholat dengan penuh 5 waktu. Kemudian setelah sholat 5 waktu kita laksanakan, mungkin bagi muslimah perempuan yang mungkin juga belum menutup hijabnya, belum menutup dirinya dengan hijab, barangkali juga kemudian berhijab, menutup aurat dalam dirinya, sehingga ini adalah salah satu penyebab menutup bagaimana setan bisa mengganggu seseorang. Kemudian introspeksi kembali dengan membaca doa-doa perlindungan. Nah, sangat banyak doa perlindungan yang Allah dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Salah satunya adalah membaca amalan yang sangat mudah saja, tetapi ini kalau bisa dilaksanakan setelah sholat 5 waktu, yaitu membaca ayatul kursi, yaitu pada saat sesudah sholat fardu. Kalau amalan itu sangat banyak, tapi kalau bisa amalan itu walaupun tidak banyak tetapi istiqomah bisa kita lakukan setiap saat, setiap hari, maka itu akan lebih baik dibandingkan banyak tetapi kemudian tidak istiqomah. Nah, sebagusnya apalagi kalau banyak istiqomah lah lebih bagus lagi gitu kan. Nah, tapi kalau tidak bisa banyak istiqomah, maka sebagusnya adalah walaupun hanya sedikit tetapi kita istiqomah melaksanakannya. Nah, itu salah satu terapi supaya terhindar atau terlindung dari gangguan makhluk halus. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi tadi membaca Al-Baqarah 102, kemudian yang saya sarankan adalah menjaga sholat, kemudian yang ketiga adalah membaca surat ayat kursi ya, salah satunya setiap sholat 5 waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau ciri-ciri atau tanda-tanda itu cukup dominan dalam diri seseorang atau dalam diri kita, misalnya kemudian ketika mendengar surat Al-Baqarah ayat 102 tadi ternyata juga ada getaran-getaran yang tidak wajar, maka lihat dengan atau ikuti dengan meminum resep selanjutnya. Jadi kalau obat nih kan, kalau herbalnya resepnya ditambah, dosisnya ditambah lagi. Apa yang bisa kita tambahkan? Dosisnya adalah menjaga wudhu setiap saat.
gitu. Jadi kalau memungkinkan wudhu tidak terputus gitu. Jadi wudhu batal, pergi lagi wudhu lagi. Ini adalah amalan sunnah para sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri yang insya Allah akan berpahala dan menyebabkan rahmat Allah turun kepada seseorang dan melindungi diri seorang tersebut adalah dengan menjaga wudhunya. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sebutkan. Kalau kita sebutkan memang banyak, tetapi ya, saya sendiri secara pribadi barangkali tidak banyak yang saya amalkan, tetapi karena ini ilmu maka perlu saya sampaikan supaya kita semuanya bisa memilih mana-mana saja doa-doa atau ayat perlindungan ini agar kita dapat laksanakan. Yang pertama adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Yang kedua adalah wasilah kita memohon perlindungan dan penjagaan dari hal-hal yang bersifat gangguan dari makhluk halus. Salah satunya adalah sihir pelet atau sihir mahabbah ini. Nah, itulah Bang Adam. Nah. Iya. Oke nih Sobat Bayung Radio, itu tadi. Nah, jadi untuk doanya Al-Baqarah ayat 102 ya. Ya. Dan juga untuk amalannya ini harus kita lakukan mungkin setelah sholat 5 waktu tadi membaca ayat kursi Pak Ustadz ya. Ya. Ini sebenarnya masuk kategori pertanyaan saya tuh, alhamdulillah sudah dijawab. Nah ini mungkin langsung ini ada pertanyaan juga nih Pak Ustadz ya. Ya penanganan yang harus dilakukan ini yang biasa dilakukan misalnya udah ngerasa memang di diri kita nih sudah ada nih. Nah penanganan mungkin yang harus kita lakukan yang hal-hal biasa gitu ya. Karena mungkin dia tidak tahu nih, oh saya mau ruqyahnya ruqyah di mana gitu ya. Kadang-kadang mungkin nggak tahu, jaraknya juga mungkin jauh gitu ya. Mungkin dia harus lakukan sendiri seperti apa gitu Pak Ustadz. Ya. Kalau idealnya ketika seorang yang terkena gangguan makhluk halus ini, maka dia melakukan pelindungan sendiri, meruqyah dirinya sendiri, dan diharapkan dengan cara itu maka berangsur-angsur sedikit demi sedikit apa yang dialami gejala tersebut akan hilang dengan sendirinya. Tetapi memang dalam beberapa kasus maka tidak cukup dengan ruqyah mandiri gitu kan. Ruqyah mandiri itu tadi yang ruqyah sendiri, mendengarkan ayat, membaca dan sebagainya. Maka kita bisa meminta pertolongan kepada orang-orang yang ahli dalam pengobatan ini. Maka kalau terkendala jarak dan sebagainya, sebenarnya kalau di Indonesia ini sudah sangat banyak ya peruqyah di Indonesia ini. Kalau kami di Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia ya ARSI, kami sudah memiliki badan hukum yang sudah didirikan legalitasnya semenjak tahun 2012, yang pada waktu itu kami deklarasikan di Masjid Az-Zikro di Bogor ya, bersama Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham di pondok pesantren beliau di Az-Zikro di Kota Bogor. Dan sampai dengan hari ini sudah ada ribuan peruqyah yang ada di Indonesia yang sudah bergabung. Artinya ketika berada di luar kota, bahkan luar Sumatera Selatan sekalipun, maka sebenarnya kita memiliki ustadz-ustadz kita yang ada di seluruh Indonesia, dari Papua sampai ke Bali dan dimanapun itu sudah ada. Nah, kalau berada di sekitar Bayung Lincir, Muba dan sebagainya ini, maka insya Allah kita akan siap membantu. Bisa menghubungi Bang Adam di radio atau bisa menghubungi saya langsung. Bisa lihat di Facebook saya, misalnya di atas nama Ihsanuddin ya kan. Di situ ada nomor handphone saya dan lain sebagainya. Jadi caranya adalah dengan meminta bantuan ruqyah ya kepada orang lain, dan ini juga dibolehkan, tidak dilarang dalam Islam. Nah itu caranya Bang Adam. Jadi artinya, tapi memang ada beberapa kasus Bang Adam ini saya menambahkan saja, yang minta di ruqyah di telepon saja gitu. Jadi via telepon ruqyahnya Bang. Iya. Ya. Dan ruqyah via telepon ini merupakan satu wasilah saja gitu. Suara kita sampai di sana, tetapi ada keterbatasan ketika dilakukan via handphone. Pertama, si peruqyah tidak tahu apa yang terjadi reaksi pada saat seseorang dibacakan. Jadi ketika kita ruqyah nih, kita di Bayung nih, pasiennya ada di Jambi misalnya gitu, maka kita tidak bisa melihat reaksi si pasien yang ada di Jambi itu. Walaupun ini bermanfaat, sekali lagi ini akan ada manfaat, tetapi ya, itu tidak maksimal. Dan saya pernah punya satu kasus yang seperti itu Bang Adam ya. Jadi ketika
seseorang pasien itu, betul ini ada di sebuah rumah sakit di Jambi, dia berada di ruangan ICU, ya kan, dia dalam keadaan koma, dan kita bacakan ayat Al-Quran dari handphone, ya kan, dari sini, dari Bayung, dan alhamdulillah dengan izin Allah itu sangat bermanfaat. Seseorang yang sedang koma tersebut tidak lama kemudian dia sadar dari komanya. Jadi ini adalah sebuah mukjizat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW, yang dapat kita lakukan, salah satunya adalah ruqyah ini dilakukan melalui jarak jauh. Tetapi idealnya adalah lakukan sendiri. Kemudian kalau tidak selesai dengan melakukan sendiri, bisa ruqyah kepada seseorang dengan mendatangi orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang mampu untuk melakukannya. Nah itu. Iya, nah itu tadi ya untuk jawaban dari pertanyaan kita yang pastinya. Oke nih, apalagi nih Pak Ustadz, mungkin penanganan yang harus dilakukan lagi. Ya, yang harus dilakukan adalah dalam proses ruqyah atau pengobatan gangguan makhluk halus ini, tidak terkecuali sihir mahabbah ini, yang dilakukan ini adalah sebuah kerjasama yang baik, gitu, antara seorang pengobat dengan orang yang diobati. Gitu. Misalnya kalau kita datang ke dokter, maka misalnya kita terkena penyakit tertentu, Pak, ini makanan yang dilarang, jangan dimakan dulu. Iya. Gitu ya. Pak, ini obat harus diminum 2 kali sehari, maka minumlah obat tersebut. Gitu. Jadi artinya ketika seseorang, ini adalah sebuah bentuk kerjasama antara orang yang meruqyah dengan orang yang diruqyah. Ketika seorang peruqyah mengatakan, Bapak atau Ibu, kita sama-sama berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, jangan tinggalkan sholat. Kalau perempuan kita sarankan untuk berhijab ketika belum menutup auratnya. Tapi itu tidak dilakukan, maka bagaimana kita akan mengharap rahmat Allah sementara perintah Allah tidak kita laksanakan? Maka ini adalah sebuah bentuk kerjasama. Saya sering menyampaikan bahwa keberhasilan seseorang dalam mengobati seseorang, ruqyah ini, adalah ketika seseorang baik yang diruqyah maupun yang meruqyahnya adalah sama-sama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin menganggap kecil selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menganggap seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya, upaya, kekuatan, ya kan? Illa billah, kecuali adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah punya itikat yang seperti itu, sihir seperti apa yang bisa kemudian menembus dirinya, gitu, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak takabur, tetapi kita bersandar diri, berserah diri kepada Allah. Bukan kitanya yang hebat, bukan doa yang mustajab, tetapi kemudian Allahnya yang memberi kemudian pertolongan kepada seseorang yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hal yang sangat utama bagi seseorang yang sedang mengalami gangguan makhluk halus adalah berbenah diri, kemudian berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua kata yang mungkin perlu digarisbawahi ya. Berbenah diri, gitu ya. Hubungan kita kepada sesama manusia, kemudian kepada Allah. Kepada sama manusia barangkali kita punya salah, kita punya dosa. Kita tidak ada salah meminta maaf kepada seseorang dan lain sebagainya ya. Barangkali itu menjadi sebab seseorang kemudian menjadi sebab bagi Allah kemudian menurunkan rahmatnya dengan kesembuhan penyakit seseorang yang diidap oleh seseorang. Kemudian hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua garis bawahnya adalah memperbaiki diri, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu. Karena apapun yang kita lakukan ini, kita ini adalah tetap manusia yang lemah, yang tidak memiliki daya apapun, kecuali itu adalah hanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna. Iya. Oke, itu tadi sahabat Bayung Radio ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz ya. Kalau tadi mengenai orang yang terkena sihir lah ya. Nah, sekarang balik lagi ke hukum orang yang menggunakan sihir tersebut nih Pak Ustadz. Apakah termasuk dosa besar atau gimana? Ya, kita bisa lihat hadis Rasulullah yang cukup panjang. Ada 7 jenis dosa besar. Ya, salah satunya adalah
syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satunya adalah durhaka ya kepada kedua orang tua, kemudian membunuh jiwa yang tidak dihalalkan dan sebagainya. Ada 7 dosa besar. Salah satu hadis tersebut menyebutkan, saya tidak hafal redaksinya, saya hanya memahami maknanya. Salah satu jenis dosa besar adalah melakukan sihir. Melakukan sihir. Sihir ini adalah perbuatan manusia yang kemudian melakukan sesuatu baik dengan perkataan, perbuatan dan sebagainya yang itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan untuk hal-hal tertentu. Hal tertentu ini bisa secara akal bisa negatif, bisa positif, Bang Anam. Jadi kalau tadi kan barangkali karena si perempuannya barangkali diajak nikah dia tidak mau, ya, maka dia lakukan sihir mahabbah atau dipeletnya itu supaya bisa dapat istri dengan cara seperti itu. Maka tujuannya baik, tetapi caranya tidak baik. Maka kita selaku seorang muslim, ini pertanyaan yang cukup bagus untuk memotivasi kita semuanya. Kita lihat, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ketahuilah bahwa seseorang yang sangat kita cintai itu, ya kan, yang menurut kita baik, ya kan, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci gitu, tidak suka sesuatu kata Allah, padahal itu baik bagi kamu. Dan sebaliknya boleh jadi kamu mencintai, menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menurut kita tidak baik ternyata itu baik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ya'lamu, Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kita manusia ini tidak mengetahui. Artinya ketika kita mencintai seseorang nih, ternyata tidak menjadi jodoh bagi kita gitu kan, mungkin tinggal kenangan saja hari ini, barangkali gitu kan, maka kita harus beriktikad baik, kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa inilah jodoh terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita anggap sekarang hari ini, ya, si A misalnya yang sangat kita cintai, ternyata dia tidak, kita hanya bertepuk sebelah tangan saja gitu kan, maka kita yakinlah, kita berdoa kepada Allah akan dikirimkan jodoh yang lebih baik dari yang kita inginkan tersebut gitu. Nah, itulah keyakinan seperti itu akan membuat dirinya ringan dan insya Allah terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Salah satunya adalah dengan kemudian melakukan sihir ini. Iya. Nah, ini ada lagi nih Pak Ustadz, biasanya kita dengar di masyarakat ya. Biasanya kan sihir ini ada yang senang, ada yang tidak senang, Pak Ustadz ya. Yang senang tadi yang menggunakan sihir gitu ya. Nah, sekarang misalnya terjadi ada suatu rumah tangga, kita ibaratkan ya, satu rumah tangga, tapi ada orang tuanya ini karena mungkin anaknya yang berkeluarga ini tadi sering terjadi permasalahan gitu ya, cekcok. Nah, orang tuanya tadi mengobatinya, mungkin kita nggak tahu nih benar atau salah, lewat medianya itu menggunakan orang yang merasa pintar, bukan orang pintar, orang yang merasa pintar gitu ya. Jadi biar anaknya tadi tetap rukun katanya. Apakah itu termasuk kategori sihir atau bukan nih? Ya, ini termasuk yang kita bahas tadi ya, bahwa sihir mahabbah ini tidak hanya terjadi pada di luar konteks rumah tangga gitu kan. Ternyata dalam konteks rumah tangga juga terjadi sihir-sihir mahabbah ini. Nah, maka kalau caranya bagaimana, maka itu yang harus kita ketahui gitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa si A itu melakukan sihir atau tidak sebelum kita tahu bahwa menganalisa dan lain sebagainya. Kalau yang dilakukan itu datang kepada orang yang kita anggap sepuh, paham ilmu agama, dan minta doa dan keberkahannya untuk keluarga tersebut, kemudian yang dilakukan adalah dengan cara, kamu supaya akur rumah tanggamu, kamu amalkan ini dari ayat Al-Quran misalnya, kemudian kamu jangan lupa sholat, maka kalau amal-amalnya itu yang dilakukan dan tidak melanggar syariat, maka itu tidak termasuk sihir. Gitu. Yang dimasukkan dengan sihir adalah ketika seseorang melakukan hal yang di luar syariat agama Islam. Gitu. Artinya dia melakukan sesuatu yang kemudian
melanggar dari syariat Islam itu sendiri. Nah, bahwa seseorang itu melakukan sihir atau tidak, kalau dalam kita lihat dari luar, bahwa seorang itu melakukan sihir atau tidak, maka perlu dilakukan sebuah kajian. Maka kita tidak bisa memvonis orang ini sihir atau tidak sebelum kita mengetahui apa-apa yang disarankan oleh orang tersebut. Selama saran tersebut adalah tidak melanggar syariat, maka insya Allah mudah-mudahan itu bukan termasuk sihir. Iya, selagi tidak melanggar syariat Ya, Islam, betul, ya. betul. Nah, jadi sahabat Bayung Radio itu tadi ya. Jadi jangan sampai kita datangnya ke orang yang merasa pintar. Ya, Bukan ya, orang ya. pintar. Kalau orang pintar enak nih, Ya, tahu ya, nih Pak ya, Ustadz ya. Tapi kalau orang yang merasa pintar kita datangin ya itu tadi. Malahan yang datang tadi yang pintar, bukannya orang yang ngajarin tadi ya. Insya Allah. Jadi ukurannya adalah syariat insya Allah. Iya, betul sekali. Oke nih, sahabat Bayu Radio nih, ada lagi mungkin pertanyaan kita. Gini nih Pak Ustadz, apakah benar nih Pak Ustadz penanganan untuk menghindari hal yang dari pemikiran kita sendiri ya, misalnya terjadi suatu penyakit. Jadi kita sering memikirkan, wah ini penyakit ini, jadi timbulnya ngerasa biasanya memang terjadi biasanya gitu ya. Jadi tindakan merubah kebiasaan, iya, merubah karakter merubah kenyataan. Ya, betul. Apakah itu memang benar nih Pak Ustadz? Ya, dalam hadis disebutkan ana inda dzanni abdi bi gitu kan. Jadi ana inda dzanni, bagaimana ana kata Allah itu kan inda dzanni abdi bi. Jadi seperti apa ini prasangkakan hambaku kepadaku. Artinya dari penjabaran hadis ini bisa dikatakan bahwa kita sebagusnya berbaik sangka saja. Gitu. Jadi artinya ketika saya sebutkan tadi ada ciri-ciri A, B, C dan sebagainya bahwa ini sihir mahabah gitu ya. Gitu. Terus pas waktu kita baca surat Al-Baqarah 102 tidak ada, maka yakinlah bahwa tidak ada dalam diri kita. Gitu. Jadi jangan kepikiran, aduh, kok aku ada tanda-tanda yang saya sebut tadi ya kan gitu kan. Kok aku jadi ngeri ya gitu ya. Misalnya jadi kepikiran jadi asam lambung ujungnya kan. Nah, maka ini apa yang difikirkan kemudian menjadi sebuah keyakinan tadi kan disebutkan oleh Pak Adam, keyakinan itu bisa merubah tindakan ya. Dan tindakan bisa merubah keadaan. Nah, ini maka sebagusnya ketika memang ciri-cirinya ada atau mungkin mengalami aku ini jangan aku digawe-gawe uang ini misalnya kan, diguna-guna uang dan sebagainya. Kemudian timbullah sebuah misalnya suuzan ya kan, jangan-jangan si A nih yang buat dengan saya. Nah, jangan. Karena prasangka ini adalah termasuk kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya jauhilah oleh kamu prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Jadi artinya sebagusnya kita berhusnuzan saja. Kalau pengen misalnya aku belum ini nih, kalau bahasa Jawa itu belum marem gitu kan. Belum puas gitu kan. Udah datengin aja kan, siapa yang bisa ruqyah kan datang ke kami misalnya. Ustaz, kami nak meruqyah nih, kami belum puas nih, saya ini ada atau tidak gitu. Sudah itu saja. Untuk memuaskan diri dan supaya tidak berprasangka kepada siapapun. Dan ketika proses ruqyah terjadi, kemudian terjadi reaksi dan lain sebagainya, ya, kita pun tidak akan vonis bahwa kamu itu diguna-guna oleh seseorang, karena itu adalah hal yang gaib ya, yang tidak nampak oleh manusia, dan itu sangat tidak mungkin bagi manusia menuduh ataupun memvonis seseorang dan bahkan mengatakan bahwa si A yang mengirim dan sebagainya, karena itu adalah hal yang gaib yang manusia memang tidak bisa melihatnya. Itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang biasa dialami oleh seorang atau pasien yang mengalami gangguan tersebut. Itu umumnya mengalami hal yang kita sebutkan di atas. Oke, wow, nampaknya nggak berasa sekali Pak Ustadz bincangan kita di sore hari ini ya. Mudah-mudahan yang pastinya yang kita sampaikan bermanfaat ya buat sahabat Bayung Radio ya. Oke nih, untuk di penghujung acara kita ya, mungkin langsung saja nih Pak Ustadz. Closing ya. Baik, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, termasuk jodoh, adalah sebuah hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hari ini kita memang belum dipertemukan oleh jodoh yang kita idamkan gitu, maka sesungguhnya Allah pasti akan mengirim sesuatu. Tapi jangan juga cerita seorang ustadz ya kan, seorang karyawati yang pulang dari kantor gitu, dia keluar dari kantor jam
7 malam, dia berpikir, saya mau naik Grab aja lah gitu. Pas cari-cari Grabnya nggak ada Nggak gitu. ada. Kemudian datanglah bis yang agak jelek gitu, datang, wah males lah bis ini jelek, ada AC-nya gitu. Kemudian sudah lewatkan aja. Sudah jam 8 masih tidak dapat ojek pun tidak ada gitu. Sampai jam 9 ternyata tidak ada juga kendaraan umum yang bisa mengangkut kita gitu kan. Dan akhirnya apa? Kita tidak bisa pulang gara-gara terlalu memilih kendaraan yang terbagus ya. Ya, itulah jodoh. Jadi jangan terlalu memilih-milih. Jangan, kalau itu sudah cocok maka laksanakan saja. Jadi kalau ukuran bagi perempuan maka menerima pinangan laki-laki itu adalah syaratnya 2. Nah, yang pertama adalah baik akhlaknya, baik agamanya. Yang kedua adalah baik akhlaknya. Termasuk baik akhlaknya ini adalah bertanggung jawab. Kalau kurang ganteng, kurang manis, kurang tinggi, kurang itu sudahlah, ya kan. Tapi ketika pertimbangannya seorang perempuan menerima pinangan laki-laki itu adalah 2, ad-din dan khuluquhu. Jadi agama dengan akhlaknya. Kalau laki-laki, apa yang kita pilih untuk memilih jodoh seorang perempuan? Yang pertama adalah tungkahul mar'atul li arba', kan 5 liha, hartanya, wali hasabiha, keturunannya, wali jamaliha, kecantikannya, wali diniha, dan agamanya. Jadi 4 ini kata Rasulullah, fatfar bidzatid din. Jadi pilihlah yang karena agamanya. Gitu. Maka taribat yadaka, maka engkau akan beruntung karenanya. Jadi artinya dalam perjodohan ini ketika sudah cocok jangan pilih-pilih, kaget malah tidak dapat. Iya, dapat bukunya Pak Ustaz. Terima kasih.